Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalvi Nabila, NIM 1910102004 dari kelas PM1 Syariah 13, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Perbandingan Mazhab. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Penerapan Sanksi Hukum bagi Pelaku Penghasut dengan Menggunakan Dalil-Dalil Agama. Langsung saja kita masuk pada bab pertama, yakni poin latar belakang. Indonesia merupakan negara yang memiliki 5 agama yang diakui, dan setiap agama memiliki tuntutan atau acuan aturan yang harus ditaati oleh setiap pemeluknya masing-masing. Di dalam agama Islam ini terdapat beberapa pedoman yang harus ditaati, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Islam juga merupakan agama rahmatan lil alamin, yang di dalamnya bukan hanya mengatur mengenai ibadah kepada Sang Khalik atau yang biasa kita sebut sebagai hablum minallah, tapi juga diatur mengenai hubungannya sesama manusia yang biasa kita sebut hablum minannas. Hubungan antara sesama pemeluk ini juga maupun dengan pemeluk lain. Adapun tujuan penelitian dari judul saya ini ialah untuk mengetahui tindak pidana dalam hukum positif dan hukum Islam terhadap pelaku penistaan agama dengan menggunakan metode library research dan menggunakan data-data deskriptif, yakni penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk menjelaskan data tentang penistaan agama yang kemudian dianalisis dengan teori dalam hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia. Agama juga sebagai ajaran moral yang spiritual selalu menjanjikan pemeluknya untuk meraih kebahagiaan. Maka, sebagai ciri yang dimiliki agama ialah fungsinya yang bersifat universal. Artinya, agama menanamkan kebahagiaan dan kedamaian sesama manusia dan penganugerahan kenikmatan yang tidak terhingga, yaitu perjumpaan dengan Tuhan. Agama Islam juga merupakan agama yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Dalam datarannya dunia Islam internasional, umat Islam Indonesia bahkan dapat disebut sebagai komunitas muslim yang terbesar di wilayah teritorial kenegaraannya. Seperti dalam delik-delik agama yang ketiga ini tersebar dalam KUHP, yaitu pasal 157 yang berbunyi, barang siapa menyiarkan atau mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang isinya mengandung pernyataan perasaan, hukum kebencian, atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, 6 bulan, atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Juga jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu yang menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat 5 tahun sejak pemindanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut. Selanjutnya kita beralih pada poin kedua, yakni rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan uraian dan dari latar belakang yang saya teliti, maka masalah dapat diidentifikasikan. Ada beberapa yang dipermasalahkan dalam penelitian ini. Di antaranya yang pertama, bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku penghasutan yang menggunakan dalil-dalil agama menurut hukum Islam. Yang kedua, bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku penghasutan yang menggunakan dalil-dalil agama menurut hukum positif di Indonesia. Yang ketiga, apakah jurisprudensi perkara yang bermuatan penistaan agama yang ada di Indonesia sudah relevan dengan hukum Islam.
Selanjutnya, poin ketiga, yakni tujuan dan manfaat dari penelitian yang saya teliti. Penelitian secara umum ini bertujuan untuk mengembangkan atau menguji kebenaran suatu objek penelitian. Mengembangkan berarti mengkaji lebih dalam yang sudah berlaku. Sedangkan menguji kebenaran dilakukan jika terdapat apa yang sudah ada di sebelumnya. Nah, dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis sendiri, untuk saya, juga memperluas wawasan keilmuan khususnya pada bidang ilmu hukum. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam memecahkan permasalahan di bidang hukum serta mengetahui tentang pandangan hukum Islam dan hukum positif atau KUHP tentang maraknya bentuk penistaan atau penghasutan yang menggunakan dalil-dalil Al-Quran maupun hadis yang berkembang di masyarakat Indonesia. Khususnya penelitian ini bertujuan untuk cerminan bagi nilai-nilai akidah yang diyakini oleh masyarakat. Tujuan yang sudah saya perlihatkan pada proposal saya ini, yang pertama ialah dapat mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penghasut yang menggunakan dalil-dalil agama menurut agama Islam. Yang kedua, untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku penghasut yang menggunakan dalil-dalil agama Islam menurut hukum positif di Indonesia. Dan yang ketiga, bertujuan untuk memahami kesesuaian jurisprudensi perkara yang bermuatan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pada bab kedua, yakni pada poin pertama perihal kerangka teoritis. Dalam fenomena penelitian saya ini, seseorang yang dikenai hukuman terhadap penghasutan yang ia lakukan akan banyak berdampak pada hukum negaranya juga akidah yang dianutnya. Sejatinya, hasutan bukanlah perbuatan yang patut, karena hasutan nama baik dan hak hidup seseorang bisa tercabut. Jika di dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri melarang manusia untuk melakukan perbuatan menghasut. Hasut pun dinyatakan sebagai dosa besar. Sedangkan menurut negara, dalam pasal 160 KUHP, Mahkamah Konstitusi atau MK melalui putusan nomor 7/PUU/7/2009 telah mengubah rumusan delik penghasutan dalam pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi delik material. Artinya, pelaku penghasutan baru bisa dipidana bila timbulnya akibat yang dilarang seperti kerusuhan, perbuatan anarkis, atau akibat terlarang lainnya. Bahwa sebelumnya juga KUHP tersebut menyebut pasal 160 yang mengatur penghasutan sebagai delik formil, yang artinya perbuatan penghasutan itu dilakukan langsung dipidana tanpa melihat ada tidaknya akibat dari penghasutan tersebut. Nah, dengan adanya putusan MK tersebut, makin jelas bahwa perbuatan penghasutan saja tidak bisa dipidana jika orang yang dihasut tidak melakukan perbuatan dan ada hubungan antara hasutan tersebut dengan timbulnya perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah menghasut. Hubungan sebab akibat tersebut juga bisa dibuktikan di pengadilan sehingga orang yang menghasut bisa langsung dipidana. Sebelum menjelaskan unsur-unsur pasal 160 KUHP, maka dijelaskan lebih dahulu tentang isi pasal 160 yang dikutip dari buku R. Susilo sebagai berikut. Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun pemerintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500.
Definisi kejahatan di sini sebagaimana yang disampaikan oleh Abdurrahman Al-Maliki, yaitu sebuah perbuatan tercela. Nah, sedangkan tercela itu sendiri adalah apa yang dicela berdasarkan syarak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu sendiri telah menetapkan bahwa suatu perbuatan itu tercela, maka sudah pasti perbuatan tersebut sebagai suatu kejahatan tanpa memandang lagi tingkat tercelanya. Saat suatu perbuatan sudah terkategori sebagai kejahatan, maka harus diberikan sanksi pidana karena pada pemberlakuan sanksi bagi para pelanggarnya, maka suatu hukum tidak akan memiliki arti sama halnya suatu perbuatan itu atau perintah yang tidak akan bernilai jika tidak ada balasan bagi pelanggar yang mengakibatkan perintah tersebut. Kejadian itu sendiri dalam pandangan Islam bukan merupakan sesuatu yang mengatakan bahwa ia melakukan kejahatan karena memang sudah keturunan atau memang pada fitrah karena ayah atau ibunya seorang penjahat. Tetapi kejahatan itu bukanlah profesi atau yang diusahakan oleh manusia untuk menjadi jahat. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan manusia lengkap dengan aturan-aturannya yang ada di dalam hukum syara, sehingga dengan menggunakan akalnya manusia bisa melihat pekerjaan atau profesi yang baik maupun yang buruk di dalam syara. Bagaimana mungkin juga manusia bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kalau dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perintah yang sudah Allah tetapkan dan juga larangan-larangan yang telah Allah peringatkan di dalam Al-Quran maupun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad di dalam sabdanya. Syariat Islam juga menegaskan bahwa pelaku kejahatan tidak hanya harus dihukum di dunia saja, akan tetapi kelak di akhirat nanti dia juga akan menetapkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pada firman-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat 41 yang artinya orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya lalu dipegang ubun-ubunnya dan kaki mereka. Larangan mengenai sanksi ini juga tertuang di dalam surah Al-Qalam ayat 10-11 yang artinya, dan janganlah kamu ikuti siapapun yang mengobrol sumpah, lagi berkarakter rendah, yang suka mencela, yang senang mengadu domba atau memfitnah. Sudah jelas bukan bahwa Allah sendiri juga telah melarangnya di dalam firman-Nya. Juga dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW telah memberikan penjelasan mengenai orang yang paling buruk, yakni salah satunya ialah penghasut. Seperti dalam riwayatnya, maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang paling buruk di antara kalian? Yaitu orang-orang yang kerjanya mengadu domba, menghasut, yang gemar mencerai-beraikan orang-orang yang saling mengasihi atau bersahabat, dan yang suka mencari kekurangan pada manusia yang tidak berdosa. Bahkan dalam riwayat Muslim juga, Rasulullah secara tegas menyatakan para penghasut tidak akan masuk surga. Seperti dari Huzaifah, beliau mendapatkan laporan tentang adanya seseorang yang suka melakukan adu domba, maka beliau mengatakan bahwa beliau mendengar Rasulullah bersabda, pelaku adu domba tidak akan masuk surga. Selain itu juga, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, di mana bagi hambanya yang telah melakukan perbuatan dosa atau yang bertentangan dengan syarak tersebut disediakan alternatif yang mampu menebus dosa-dosanya di akhirat kelak, yaitu dengan diturunkannya serangkaian aturan hukum pidana disertai dengan sistem sanksi yang harus diberikan bagi setiap pelaku kejahatan tersebut. Pelaksanaan sanksi dalam hukum Islam itu diberikan Allah melalui kewenangan dan pelaksanaan sanksi itu sendiri juga kepada seorang khalifah atau pemimpin tunggal atas seluruh kaum muslimin dan wakil-wakilnya, yaitu para qadi atau hakim.
Sanksi yang akan dijatuhkan pada pelaku kejahatan ini juga akan menggugurkan dosa atau siksaan di akhirat nanti pada si pelaku perbuatannya. Kita masuk pada poin kedua, yakni kerangka konseptual. Penghasutan atau provokasi ini dalam ranah publik adalah tingkah laku seperti ucapan dan organisasi yang cenderung menunjukkan tindakan memberontak atau pemberontakan terhadap tatanan yang sudah mapan. Penghasutan secara publik seringkali mencakup tindakan subversi terhadap konstitusi atau atas dorongan ketidakpuasan terhadap atau pemberontakan melawan otoritas yang mapan. Juga penghasutan dapat mencakup kericuhan publik, meskipun tidak secara langsung atau terang-terangan terbuka untuk menunjukkan kekerasan yang melawan hukum. Kata-kata hasutan juga dalam bentuk tulisan merupakan salah satu tindak fitnah dari hasutan. Orang yang terlibat atau ingin menghasut secara publik itu disebut penghasut atau provokator. Kita sering bukan mendengar istilah tersebut. Nah, menurut wilayah atau negaranya, penghasutan atau provokasi dalam batas tertentu tidak dianggap sebagai tindakan subversif dan tindakan terang-terangan yang dapat dituntut berdasarkan undang-undang penghasutan bervariasi pada suatu norma hukum dengan hukum-hukum lainnya. Menurut sejarah dari norma-norma hukum yang dapat dilacak, terdapat catatan tentang perubahan definisi dari unsur-unsur penghasutan pada titik-titik tertentu dalam sejarah. Jadi, tinjauan ini berfungsi untuk mengembangkan definisi sosiologis dan penghasutan dalam studi tentang frekuensi negara. Baiklah, kita lanjut pada bab ketiga. Poin pertama yakni perihal prosedur penelitian. Yang dalam bagiannya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai metode penelitian yang saya ambil. Penelitian dalam penulisan penelitian saya ini menggunakan metodologi penelitian yang berbasis pada ilmu hukum. Untuk dapat melakukan sebuah penelitian, maka diperlukan suatu metode penelitian yang dapat menunjang pelaksanaan penelitian. Seperti pada dasarnya, yakni suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi serta seni, sehingga dalam suatu penelitian yang dilakukan harus bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Adapun pemapar metode yang digunakan dalam penulisan saya ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian saya ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu sendiri diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara utuh dan cara penggambaran kata-kata dan bahasa. Karena dalam penelitian kualitatif mengandung penggambaran-penggambaran atau kata-kata dan bahasa, jadi salah satu karakteristik dari penelitian kualitatif ialah data yang dikumpulkan dari proses penelitian berupa kata-kata atau gambar. Data tersebut nantinya akan menjadi kunci dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Karena dalam penelitian saya ini menggunakan metode penelitian yang berbasis pada disiplin ilmu hukum, maka penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini termasuk juga pada kelompok penelitian yuridis normatif. Menurut pendapat Sumitro yang saya baca, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian terhadap kepustakaan yang ada. Nah, selain itu, penelitian hukum normatif juga merupakan penelitian terhadap data sekunder yang bersifat hukum. Selanjutnya masuk pada poin kedua, perihal metode pendekatan. Metode pendekatan dalam penelitian saya ini ialah hukum normatif yang dimaksudkan dalam bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang
atau kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analis. Jadi karena itu penelitian suatu isu hukum juga dilihat dari beberapa pendekatan yang berbeda, maka hasilnya atau kesimpulannya akan berbeda pula. Poin ketiga ialah sumber data penelitian. Yang pertama, data sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian yang berdasarkan studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yang artinya penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Bahan hukum primer ini ialah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan bahan hukum primer yang digunakan dalam pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Selanjutnya, bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini juga digunakan dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2008 dan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para sarjana hukum. Kemudian bahan non-hukum, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bahan hukum tertier yang digunakan dalam Kamus Bahasa Indonesia atau Kamus Hukum. Poin yang keempat yakni tentang teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan guna mendapatkan landasan teori berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lainnya yang berwenang, dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Studi kepustakaan dalam penelitian saya ini dilakukan dengan menelusuri materi-materi yang terkait baik dalam judul saya yang berada di dalam buku, juga peraturan perundang-undangan, jurnal, hasil penelitian, kamus maupun penelusuran materi dari internet. Yang kedua, dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori-teori, hukum-hukum dan lain-lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumen dalam penelitian saya juga ini digunakan sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, mengkaji, menafsir, bahkan untuk meramalkan. Selanjutnya, poin kelima yakni tentang analis data. Proses analis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesis-hipotesis. Analisis data dilakukan juga dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca maupun dipahami. Jadi dari data yang diperoleh dalam penelitian saya ini kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, yakni analisis yang digunakan untuk menggambarkan mengenai penerapan sanksi hukum bagi penghasut menggunakan dalil-dalil agama. Adapun tugas ini saya buat untuk melengkapi tugas UAS yang telah diberikan sebagai tugas akhir. Saya mohon maaf apabila proposal skripsi saya yang sudah saya teliti ini masih banyak kesalahan ataupun kekurangan. Saya mohon maaf dan saya akan berusaha sebaik mungkin ke depannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.